Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Tica Dharma, khususnya pada mata pelajaran biologi tentunya. Bagaimana kabar Anda semuanya? Tentu saja baik, bukan? Semoga Anda semua dalam kondisi baik tentunya. Nah, karena kita sudah mengetahui bagaimana tujuan dari kita mempelajari klasifikasi atau mengelompokkan makhluk hidup ini, kita juga harus memahami bahwasanya ada dasar-dasar dari kita untuk mengelompokkan makhluk hidupnya atau mengklasifikasikannya. Jadi dasar-dasar dari klasifikasi makhluk hidup ini tentunya ada. Ini kita melihat adanya, pertama kita melihat persamaannya. Jadi dengan kita melihat persamaan dari makhluk hidup tersebut, kita bisa mengklasifikasikannya. Dan juga kita melihat perbedaannya. Jadi dari makhluk hidup yang memiliki ciri yang sama, apa yang jadi pembedanya? Jadi nanti ada lagi yang kita cari, itu dasar-dasarnya. Yang pertama persamaan, yang kedua perbedaan, yang ketiga kita harus kita harus mengetahui apa manfaat dari makhluk hidup tersebut. Terus kita juga melihat ciri-ciri morfologi maupun anatomi. Morfologi ini artinya ciri-ciri dari bentuk luar. Jadi yang terlihat dari tubuh kita itu disebut morfologinya. Tapi kalau ciri-ciri anatomi, ciri-ciri yang terlihat dari ciri-ciri sifat-sifat di dalam tubuh kita yang tidak terlihat, misalnya organ-organ di dalam tubuh, bagaimana bentuk ginjal, paru-paru dan sebagainya. Jadi ciri-ciri yang tidak terlihat di luar tubuh tapi terletaknya di dalam tubuh itu disebut ciri-ciri anatomi. Dan yang terakhir berdasarkan ciri-ciri geokimianya. Jadi bagaimana zat-zat kimia berproses di dalam tubuh kita, itu juga menjadi ciri pembeda antara makhluk hidup satu dengan yang lain. Misalnya ada yang siklus untuk menghasilkan urin dari makhluk hidup tersebut lebih sederhana dibandingkan manusia misalnya. Itu menjadi ciri yang membedakan bahwasanya siklus menghasilkan urin atau cairan atau air seni dalam tubuh makhluk hidup tersebut berbeda dengan makhluk hidup lainnya gitu. Jadi itu juga termasuk dari ciri yang membedakan proses mengklasifikasikan makhluk hidup. Jadi apa tadi yang pertama? Kita melihat dari dasar persamaannya, dasar perbedaannya, dasar manfaatnya, ciri morfologi maupun anatominya, dan yang terakhir adalah ciri dari biokimianya. Dicatat ya. Nah, tadi kita sudah pelajari dasar-dasarnya, tujuan, dasar-dasar dari kita mengklasifikasikan, baru kita masuk ke materi yang lebih dalamnya ininya. Klasifikasi itu dulunya awalnya sangat sederhana. Jadi dari proses kita atau sistem kita mengklasifikasikan itu sangat sederhana dulunya. Sampai hari ini berkembang terus-menerus sehingga terdapatlah sistem klasifikasi yang lebih kompleks, yang lebih memudahkan manusia untuk mengelompokkan makhluk hidup tersebut. Nah, di awal dulu kita kenal dengan sistem klasifikasi alami. Dan setelah itu berkelanjutan membentuk sistem klasifikasi buatan. Lanjutkan dengan klasifikasi yang namanya klasifikasi filogenetik atau pohon evolusi, pohon kekerabatannya. Nah, yang pertama mengenai sistem klasifikasi alami yang pertama kali terbentuk. Nah, sistem klasifikasi alami ini mengelompokkan makhluk hidup itu cuma menjadi dua bagian, yaitu ada tumbuhan dan juga hewan. Jadi dua saja. Tadinya nanti si hewan memiliki beberapa kelompok hewan, sedangkan tumbuhan dikelompokkan lagi menjadi tumbuhan yang herba yang tidak berkayu dan tumbuhan yang memohon atau memiliki pohon atau berkayu. Nah, sistem klasifikasi yang kedua kita kenal dengan istilah sistem klasifikasi buatan. Nah, sistem klasifikasi buatan ini dikelompokkan karena ada ahli yang komersilkannya atau mengumumkannya. Nah, ahli tersebut kita kenal dengan Bapak Carolus Linnaeus, orang Swedia. Nah, Bapak Carolus Linnaeus ini mengklasifikasikan makhluk hidup, membuat suatu sistem klasifikasi dengan cara memberikan nama pada makhluk hidup tadi. Biasanya diberikan nama dengan menggunakan bahasa Latin. Nah, dengan sistem penamaan yang kita kenal sampai sekarang ini, sistem penamaan binomial nomenklatur. Jadi makhluk hidup yang ada yang kita misalnya kita kenal padi misalnya, itu kan dalam bahasa Indonesia. Sedangkan menurut sistem klasifikasi binomial nomenklatur, penamaannya itu menggunakan bahasa Latin, ya ininya kita kenal dengan Oryza sativa. Biasanya dalam sistem penamaan binomial nomenklatur ini kita menggunakan dua suku kata.
dan juga ada tata cara untuk penulisan nama ilmiahnya. Nah, sampai sekarang kita masih menggunakan nama-nama sistem penamaan binomial nomenklatur ini untuk mengklasifikasikan dan juga memberikan nama mengidentifikasi hewan ataupun tumbuhan, makhluk hidup lah terutama, perihal persamaan ciri dan juga perbedaan yang terdapat pada masing-masing hewan tersebut.